أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah salat subuh rahimahullah, semoga merasakan jangan saat-saat ketika dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni. Kama surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Salah itu yang mengatakan matur nuwun dumateng mufajar lagi datang kalau jamaah atau ada di akun kemarin koordinator lawan akan di matur nuwun di sana banyak oleh salah itu pengumuman pilih Binjang akad konten pengawasan membentuk Masjid Al-Mukhtar Iqsa. Ya, sekalipun nanti jam 6 Sabtu sekarang atau jam itu 30 menit. Salah sini pun insya Allah dinten Senin jam wonten gerhana bulan. Namun sekalipun tengah jalur
larang mawon itu ya. Bulannya itu dengan beda. Insya Allah makamnya masjid Baitul Izzah mengawalkan sholat gerhana bulan. Mengko ini minangka undangan itu itu jam setengah. Maka puncak gerhana jam setengah atau 15 menit. Bila monggo penunggu yang masjid. Insya Allah mungkin Imam Al-Khatib Ustaz Hudzaifah Al-Hakim. Sekarang kita tidak akan kita ceritakan sunnah Rasulullah tidak akan sholat karena bulan. Informasi ini bila jamaah kita waktu yang kita operasi khusus itu waktu yang rumah sakit Wabes Adibun di jangan kasun nanti bisa Adibun. Kata semoga ada bagi Allah kiraan kasun yang takutkan. Akhiripun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan di satu majelis yang mulia, yang insya Allah majelis ini penuh dengan keberkahan. Amin. Kemudian kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, di antara yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat iman dan Islam. Oleh karenanya kita wajib untuk mensyukuri kedua nikmat tersebut, sehingga mudah-mudahan nikmat tersebut bisa kita istiqomah hingga akhir hayat kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya ketika kita tidak bisa bersyukur pada nikmat yang kecil, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang besar. Salah satu contoh, kita bersyukur apa-apa yang sudah Allah berikan, karuniakan kepada kita yang kecil ya. Contohnya misalkan hanya dengan seteguk air, dan itu harusnya kita syukuri. Ataupun nikmat-nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita, yang terkadang kita tidak sadari bahwa itu adalah suatu nikmat, dan mudah-mudahan nikmat itu tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Malam yaskur qalil lam yaskur kasir ya. Orang yang tidak bisa bersyukur dengan sesuatu yang kecil, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menitipkan sesuatu yang besar kepada diri. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Oleh karenanya yang berikutnya adalah kita sama-sama
bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat ini semoga tersampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, yang kepada para tabiin, tabiut tabiin dan umatnya, yang termasuk kita insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada bulan ini pula bulan Rabiul Awal, di mana sebagaimana kita ketahui ini adalah bulan kelahiran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui di surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Pujian ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Ya, karena pasti ada watak karakter yang mulia pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, ini menandakan suatu hal yang pada saat di Arab niku orang tuanya yaitu Siti Aminah ketika melahirkan Rasulullah pada waktu fajar. Nah, seharusnya seperti ini pada waktu fajar keadaan masih gelap, akan tapi ketika Rasulullah lahir tiba-tiba langit itu berubah menjadi terang benderang. Kemudian api Persia yang ribuan tahun ternyata padam. Banyak kejadian-kejadian yang itu menandakan bahwa kenabian dari Nabi Muhammad itu ada tanda-tandanya. Maka kita sebagai umatnya bersyukur bahwasanya kita umat di akhir zaman ini tentu salah satu yang harus kita ketahui adalah mengenal bagaimana dari akhlak Rasulullah, bagaimana kita mengetahui bahwasanya ciri-ciri fisik Rasulullah yang kita ketahui beliau itu tampan secara fisik, namun juga lebih tampan lagi secara batin. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagaimana ketahui innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah itu sesungguhnya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di mana dalam salah satu kitab hadis dari Aisyah radhiyallahu an, ma ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattun dohkan hatta ara minhu lahawati. Aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa lebar sampai terlihat organ ufulannya. Organ ufulannya ini seperti ini apa? Sepotong daging yang menggantung di langit-langit mulut kita. Jadi beliau itu hanya tersenyum, ya, tidak sampai tertawa terbahak-bahak. Ini salah satu ciri fisiknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Jawa itu apa? Sumeh. Gitu. Nah, jadi ketika Nabi mempraktekkan bagaimana senyum, pada saat orang-orang Arab di sana itu, Bapak Ibu, ternyata jarang yang tersenyum. Gitu. Jadi kerjanya di sana banyakkan pedagang. Nah, pedagang itu punya ciri fisik seorang laki-laki yang kuat, yang tangguh, ya. Berdagang dari Yaman atau ke Syam, gitu. Mereka membutuhkan laki-laki yang kuat, laki-laki yang petarung, ya, karena di jalan itu banyak sekali perampok, gitu. Maka ketika mereka berjalan di padang pasir ke arah Syam, itu tidaklah mudah bagi seorang pedagang yang mengawal barang dagangnya begitu banyak, dan dia harus siap menghadapi rintangan yang ada di depan, khususnya para perampok pada saat itu. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara karakter lelaki yang kuat, yang tangguh, tapi dia juga murah senyum.
Oleh karenanya ini salah satu profil seorang mukmin, bagaimana kita menggabungkan akhlak-akhlak beliau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya sebelum kita mulai kajian, kita awali dulu dengan berdoa. Untuk itu monggo bisa saling merapat nggih, untuk kita sama-sama berdoa khususnya untuk diri kita pribadi dan juga salah satu jamaah Pak sinten Pak Parjo nggih. Pak Parji. Pak Parji nggih ngapunten. Pak Parji nggih ngapunten. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, silakan tangan kanannya untuk mengusap-usap sebelah pundak temannya yang di sebelah kanan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah limpahkan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan rizkinya. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik, semakin solih dan solihah. Kalau yang lagi sempit, Allah lapangkan. Kalau yang lagi sakit, Allah sembuhkan. Kalau yang lagi sulit, insya Allah dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang gantian yang sebelah kirinya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, sudah didoakan. Mudah-mudahan doanya kembali pada yang mendoakan. Amin. Ya, silakan berikan senyuman yang terbaik kepada kanan kirinya. Ya. Yang penting silaturahminya nih, Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini ya, di samping kita memang di suatu majelis yang mulia ini, kita ketahui di luar sana gitu, ada keadaan-keadaan yang kita ketahui bahwasanya di negeri kita begitu banyak mungkin sesuatu yang tidak baik-baik saja. Namun mudah-mudahan di dalam diri kita masing-masing, insya Allah semuanya baik-baik saja. Karena salah satu ciri seorang Muslim, dia tidak terpengaruh hal-hal di luar dirinya. Jadi dia berusaha memperbaiki yang ada di dalam dirinya. Nah, maka pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita mengelola, menyadari bahwa ada sesuatu yang di dalam diri kita itu yang bisa kita perbaiki, ya. Khususnya dalam diri kita ternyata ada 3 suara batin, Bapak Ibu. Kalau bahasa kerennya adalah inner voice, ya. Jadi suara yang ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata suara-suara yang dalam dari diri kita itu ternyata itu juga keluar melalui lisan kita. Nah, dari bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira yang sering ngomong, yang sering cerewet itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Dari sini ibu-ibu, dari sana bapak-bapak. Ya. Artinya apa? Coba bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ngomong, dikasih stopwatch gitu ya, selama 1 menit saja. Itu biasanya tidak lebih dari 140 kata, ibu-ibu. Jadi suara kalau kita ngomong gitu, secerewet-cerewetnya ibu-ibu gitu,
itu tidak lebih dari 140 kata. Itu bukan saya yang ngomong, tapi para pakar ya. Para pakar psikolog itu seperti itu. Jadi eh, ketika seseorang itu yang paling cerewet ngomongnya paling banyak, itu ternyata tidak lebih dari 140 kata. Nah, namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata suara yang di mulut kita itu lebih sedikit daripada suara-suara yang ada di dalam batin kita, suara-suara yang ada di pikiran kita. Ya. Menurut para pakar mengatakan ada 4.000 kata, Bapak Ibu. Jadi bahkan ketika kita dalam keadaan tidur pun, ya itu dia ini bergejolak di dalam pikiran kita itu. Ya, masuk ke dalam mimpi juga bahkan, gitu. Ada yang ketika dia tertidur bangun lagi mimpinya itu bersambung ya. Jadi suara batin ini sangat mempengaruhi akan kepribadian kita, sangat mempengaruhi bagaimana tujuan kita hidup itu tercapai. Nah, sumber-sumber suara ini yang disebut dengan inner voice ini ada 3. Yang pertama disebut dengan hawa. Apa Ibu? Hawa ya. Suara yang datang dari diri sendiri. Ayatnya kan jelas gitu. Wa nahan nafsa anil hawa. Innal jan wa innal wa ngapunten. Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi hawa nafsu ya kalau dalam bahasa Indonesia hawa nafsu. Nah, ini bisa mempengaruhi bagaimana suara-suara itu datang, dan juga pada saat kita mungkin terlihat sekarang misalkan ibu-ibu terlihat diem, tapi di pikirannya pasti kemana-mana gitu. Misalkan wah nanti siang makan apa ya? Ini sarapan lauknya apa ya? Misalkan gitu. Itu pikiran itu pasti ada terus gitu. Nah itu namanya suara yang ada di dalam batin kita, namanya hawa nafsu gitu. Keinginan-keinginan yang terkadang ada yang bisa kita penuhi, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, ini namanya suara yang datangnya dari setan. Nah, sebagaimana kita ketahui namanya was-was ya. Di surat An-Nas niku dijelaskan bahwasanya ya yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Jadi was-was itu masuk bukan ke apa namanya ke pikiran kita, yaitu masuk ke sudur, ke dada kita, ya. Itu ada dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu suara setan itu ternyata sifat Bapak Ibu. Jadi setan itu ada yang dalam bentuk manusia juga, bukan hanya jin tapi manusia. Nah, ini namanya lintasan-lintasan suara yang bisa mempengaruhi dari dalam diri kita. Kemudian yang ketiga namanya ada lintasan pikiran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atau dari malaikat. Yang kita ketahui kita sebagai manusia biasa namanya ilham, mengilhamkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita kadang jalan keburukan dan jalan kebaikan. Nah, ilham niki jalan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang harus kita sadari. Ya, jangan sampai kita itu mengikuti suara batin yang dua, yaitu suara hawa nafsu dan suara-suara dari setan. Ya. Nah, ini yang berusaha kita untuk sadari ya, bahwasannya suara yang dalam hati itu ternyata lebih powerful, lebih kuat ya, daripada suara-suara yang dari luar. Meskipun misalkan dinasehati oleh seorang ustadz, kiai, ya, ataupun gurunya, motivator, atau bahkan mungkin orang tuanya, tapi kalau suara batinnya menolak, ya, itu nggak bakalan bisa Bapak Ibu. Ya. Maka itu harus kita sadari dulu bahwasannya oh ya kekurangan kita itu di mana toh? Oh, ada yang mengatakan wah emang dosa saya itu apa? Ya, emang salah saya apa? Ya, padahal dosa terbesar adalah dia tidak menyadari kesalahan. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini harus kita sadari dulu
sebelum kita mengelola hati ini, bagaimana caranya agar kita bisa mengontrol, ya. Jadi segala sesuatu yang tidak kita sadari itu tidak bisa kita kendalikan, ya. Dan itu juga tidak bisa kita ubah, ya. Maka langkah pertama untuk mengubah itu adalah kita sadar dulu, sadar akan kekurangan kita. Oh, misalkan kita kadang marahnya meledak-ledak, gitu. Atau kadang kita keinginannya tuh harus tercapai. Nah, itu harus kita sadari dulu, gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira ingin bahagia boten Bapak Ibu? Ingin nggih? Ingin tenang boten hidupnya? Nggih. Tentu ingin nih, ingin tenang, ingin damai, ingin bahagia. Nah, bagaimana kita bisa menguasai ruang batin yang ada dalam diri kita? Maka langkah awalnya eh, ada 3 suara batin yang ada dalam diri kita yang harus kita waspadai dan kita coba untuk memanage, ya. Di mana yang kalau kita tahu di ceramah-ceramahnya A'agim gitu ya, namanya manajemen qalbu gitu. Nah, kalau saya disebutnya inner game, yaitu permainan di dalam diri. Jadi di dalam diri kita itu ada permainan yang harus kita menangkan. Hawa nafsu ini harus kita tekan, ya. Bisikan-bisikan setan ini harus kita buang, ya. Jadi berusaha jangan sampai kita terpengaruh 2 suara batin ini yang bisa merusak diri kita. Nah, the greatest war are fall out in the silent chamber of the heart. Ya, artinya kenapa Bapak Ibu? Dilarang merokok. Jadi peperangan terbesar itu oleh seorang filsuf itu ada di dalam diri kita, yaitu jihadun nafas, ya. Jadi peperangan melawan hawa nafsu, ya. Dan itu kita anggap memang di luar itu sesuatu yang kecil, gitu. Jadi sesuatu yang di luar diri kita tidak bisa mempengaruhi kita sebetulnya. Yang mempengaruhi itu ternyata suara-suara yang ada di dalam diri kita. Nah, sebetulnya ada 2 suara-suara batin yang harus kita hindari, Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin saya sampaikan satu hal saja, nggih. Yang pertama yaitu suara-suara batin atau suara-suara jiwa yang ingin kita itu tergesa-gesa, yang ingin kita itu terburu-buru, ya. Apa-apa inginnya itu cepat-cepat. Nah, ada boten Bapak Ibu yang seperti itu? Padahal hadisnya dijelaskan bahwasanya ketenangan itu datangnya dari Allah, sedangkan ketergesaan itu datangnya dari setan. Nah, ini hadisnya ada gitu. Di surat Al-Anbiya juga disebutkan khuliqal insanu min ajal. Manusia telah dijadikan tabiatnya ternyata tergesa-gesa. Bahkan dorongan ingin misalkan cepat-cepat itu bisa menjadi sumber dari dosa. Misalkan kepingin cepat-cepat kaya, gimana caranya? Korupsi. Kepingin cepat-cepat lulus gitu ya. Akhirnya apa? Bikin ijazah palsu gitu. Ya. Itu kepingin misalkan usahanya cepat sukses ya. Ada yang pesugihan ya. Jadi bermacam-macam. Bahkan kepingin doanya cepat-cepat dikabul. Nah, ini juga ternyata Bapak Ibu bahaya Bapak Ibu. Padahal kita hidup memang di zaman yang semuanya serba instan, serba cepat. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang itu ya pengen kerjanya enak, gajinya besar, santai, ya bisa duduk di kantor, ya. Pengen seperti itu. Padahal mereka harusnya melihat prosesnya, melihat bagaimana jalannya ketika dia melakukan suatu usaha yang itu nanti ujungnya adalah kesuksesan. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala melihatnya itu adalah prosesnya. Jadi ketika kita pengen cepat kaya, pengen cepat sukses, ya, pengen doanya cepat dikabul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata Bapak Ibu dalam urusan doa itu disebutkan la yaj'alu yustajabu li abdi malam ya'jal. Jadi Allah itu senantiasa mengabulkan doa seseorang
seorang hamba selama hambanya itu tidak tergesa-gesa. Ternyata di situ disebutkan benar. Jadi kalau kita berdoa ya enggak tergesa-gesa. Dalam riwayat lain, malam yastajil. Takjil tahu nggih ibu-ibu nggih, takjil. Kalau buka puasa nggih pakai takjil. Nah, maksudnya apa? Takjil di sini berubah maknanya nggih. Jadi takjil itu menyegerakan. Jadi tidak buru-buru ya. Takjil itu kan menyegerakan buka puasa gitu, buat takjil. Nah, memang ada hal yang harus disegerakan ternyata Bapak Ibu. Contohnya apa? Seperti buka puasa gitu, harus disegerakan. Terus menguburkan jenazah. Ah ya betul gitu, Pak. Membayar hutang gitu. Terus menikahkan anak ya, yang sudah ini disegerakan juga nih, Bu. Nah, tapi untuk urusan doa ternyata tidak boleh terburu-buru, tidak boleh pengen cepet-cepet dikabul, ya. Karena kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menunda sesuatu itu pasti Allah itu ingin menyempurnakan. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu pengen cepet-cepet, ya, akhirnya apa? Dia akhirnya suudzon kepada Allah. Wah, kenapa ya? Misalkan tanya, Ustadz saya itu udah berdoa, udah ini tapi nggak dikabul-kabul. Nah, artinya dia bersuudzon kepada Allah. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Nah, misalkan ya Allah, eh, mana ini? Aku sudah doa ya Allah, mana? Ternyata eh, doa saya belum dikabul-kabul juga. Pernah ada yang doa seperti itu, Bu? Ya Allah, kok belum dikabul-kabul ya? Kenapa ya? Gitu. Nah, ma'lal istijal. Nah, di situ dijelaskan bahwa hamba-hamba yang tergesa-gesa maka sesungguhnya dia sedang bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Bahkan Rasulullah menjawab, hamba-hamba yang tergesa-gesa adalah mereka yang berdoa tapi setelah berdoa mereka mengatakan, mana gitu. Aku sudah doa kok belum dikabulkan. Kalimat ini yang doanya ternyata ditolak. Nah, bahkan kata ulama, doa itu ibarat mengayuh sepeda. Kayak mengayuh sepeda. Jadi selalu berdoa terus, akhirnya nanti insya Allah sampai ke tujuan. Yang kadang kita itu tidak kita sangka-sangka gitu. Bahkan doa yang kita panjatkan ternyata oh lebih baik ya. Gitu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu yang pertama, terkadang doa itu tentu ada yang langsung dikabulkan. Pernah gitu Bapak Ibu kalau doa langsung dikabulkan, oh doa sekarang mungkin minggu depan atau hari itu juga dikabulkan. Pernah gitu, insya Allah pernah gitu. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita berdoa itu diganti dengan yang lebih baik dan yang lebih kita butuhkan ternyata Bapak Ibu. Nah, menurut ilmunya Allah ya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menunda doa kita sampai dengan waktu yang tepat ya. Kadang kita nggak tahu yang waktu yang tepat itu seperti apa. Maka Allah lebih tahu bagaimana mengabulkan doa seorang hamba. Dan yang keempat, bentuk pengabulan doa itu dihindarkan dari musibah ya. Kadang kita misalkan doanya apa namanya? Ya Allah, saya pengen jalan-jalan ke sana, tapi ternyata nggak jadi. Nah, ternyata apa kendaraan yang ditumpangi misalkan bis atau pesawat terjadi kecelakaan. Itu dihindarkan dari musibah. Nah, dan yang terakhir yang kelima adalah khusus untuk para kekasih Allah. Ya, ternyata doa yang kita panjatkan itu disimpan di akhirat, Bapak Ibu. Sampai bahwasanya Allah mengatakan dunia itu kecil bagi Allah. Yang lebih besar adalah di akhirat. Nah, ini yang pertama adalah suara batin yang terkadang kita itu ingin tergesa-gesa gitu. Ingin terburu-buru, ingin cepat-cepat, apa-apa ingin kita cepat-cepat. Jadi diusahakan jika kita ingin hidupnya tenang ya tidak terburu-buru, tenang, insya Allah bahagia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk yang kedua, suara-suara batin yang kedua akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.